Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Coach Vincent. Hari ini kita akan membahas 3 jalur yang bisa kita pilih untuk membangun kesuksesan finansial dalam hidup. Terutama apabila kita terlahir di keluarga yang sederhana dan tidak punya privilege dalam modal maupun koneksi. Ketiga jalur ini dapat kita jalankan benar-benar dari posisi nol. Pada video yang kali ini kita akan membahas jalur yang pertama, yaitu jalur karir. Artinya adalah ketika kita sudah lulus paling tidak tingkatan SMA, kemudian kita mencoba untuk apply pekerjaan di sebuah perusahaan. Apabila pendidikan kita tidak sampai SMA, maka disarankan untuk melanjutkan dulu pendidikan di bangku sekolah hingga SMA, sembari melakukan pekerjaan sampingan atau freelance untuk membiayainya. Hal ini cukup penting karena setiap pekerjaan apapun membutuhkan para pekerja yang paling tidak mempunyai fondasi dalam pengetahuan akademis. Hal ini berpengaruh dalam kinerja, pemahaman sistem, komunikasi, dan hampir semua yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Setelah kita diterima dalam suatu perusahaan, janganlah terlebih dahulu memikirkan gaji yang tidak sesuai harapan. Jangan juga terlalu memusingkan apabila pekerjaannya tidak sesuai passion kita ataupun pekerjaan kita terasa kurang keren. Tidak semua pekerjaan harus terlihat seperti orang kantoran, memakai dasi, dan bekerja di kawasan yang elit. Zaman sekarang, tingkat pengangguran semakin tinggi dan semakin banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Jadi, apabila kita telah mendapatkan pekerjaan, hal ini bisa dikatakan keberuntungan kita juga. Yang perlu diperhatikan selama kita bekerja adalah 1. Ruang untuk berkembang. Artinya adalah, pastikan kita mampu bekerja sebaik-baiknya, memberikan kontribusi pada perusahaan, dan kinerja kita ini dihargai oleh perusahaan kita. Usahakan untuk menjadi problem solver dimanapun kita bekerja. Perusahaan-perusahaan paling menyenangi karyawannya yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan tidak banyak mengeluh. Apabila kita benar-benar totalitas dalam pekerjaan, maka harapannya adalah pimpinan di perusahaan tersebut dapat melirik kinerja kita. Buatlah kondisi di mana hanya kita yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik di divisi tempat kita bekerja, sehingga ini akan mempermudah kita untuk dipercayai perusahaan dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Namun apabila kita bekerja di sebuah perusahaan yang tidak dinamis, artinya bahwa kita tahu kita akan menjalani posisi yang sama dengan kenaikan gaji yang stagnan dan tidak ada ruang untuk berkembang dan bermanuver dalam pekerjaan kita. Maka disarankan untuk tidak menghabiskan waktu terlalu lama di sana. Kita harus memahami visi misi dari founder perusahaan kita. Apabila dalam tanda kutip bos ini tidak pernah memikirkan kesejahteraan dan perkembangan karyawannya, maka akan lebih baik untuk menggantungkan karir kita pada perusahaan lain. Hal ini bukanlah mengenai seberapa besar atau lamanya perusahaan kita telah berdiri. Perusahaan yang masih kecil pun dapat mempunyai potensi berkembang yang baik apabila foundernya memiliki visi misi yang jelas dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila kita bekerja di tempat yang stagnan, anggap saja kita mengumpulkan tabungan dan pengalaman di perusahaan itu. Lalu kita akan mencari perusahaan lain setelah memberikan kontribusi terbaik kita minimal selama 2-3 tahun. Terlalu cepat pindah-pindah pekerjaan juga akan menjadi penilaian perusahaan lain bahwa kita tidak berkompeten dan seringkali lompat ke sana kemari. Yang kedua adalah jaga komunikasi dan hubungan. Dalam sebuah pekerjaan, yang atasan kita perlukan adalah sebuah ketenangan. Kita perlu mampu mengkomunikasikan kemajuan pekerjaan kita dengan baik. Kita adalah tangan kanan atasan kita yang membantu dirinya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan. Usahakanlah untuk tidak menuntut banyak hal dan menambah beban perusahaan, apalagi kalau kita masih baru bekerja di sana. Anggaplah perusahaan ini sebagai rumah kedua kita. Milikilah hubungan yang baik dengan semua kolega dan atasan kita di tempat kerja. Banyak perusahaan lebih mementingkan attitude kerja dibandingkan kemampuan semata. Memiliki sopan santun, etos kerja, selalu ingin belajar, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting dimiliki di dalam dunia kerja. Selain itu, ilmu komunikasi yang baik sangat penting untuk kita miliki apabila kita ingin cepat berkembang di tempat kita bekerja. Paling tidak, kita harus memiliki omongan yang manis namun bisa dipercaya,
mampu melakukan basa-basi namun bukan penjilat, dan mampu memberikan laporan pekerjaan namun bukan untuk mencari perhatian. Ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka perusahaan tidak bisa mengetahui sejauh mana progres kita bekerja, kendala yang terjadi, dan seberapa kooperatif kita dalam sebuah tim. Walaupun kita tetap harus lebih banyak membuktikan dalam bentuk tindakan, namun kita tetap harus pandai berartikulasi dalam dunia kerja. Yang ketiga adalah performa dan kesetiaan. Di negara Jepang, hampir semua pekerja akan bertahan di perusahaan tempat ia bekerja selama minimal 5 tahun. Tidak heran apabila kita akan banyak bertemu dengan para pekerja yang memiliki pengalaman selama 10, 15, atau bahkan 30 tahun di negara itu. Dibandingkan dengan Indonesia, angka-angka ini akan berbeda jauh. Masih sedikit orang-orang yang memiliki kesetiaan dan performa yang baik, padahal orang-orang inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Performa dan kesetiaanlah yang akhirnya nanti akan membuat kita mendapat kenaikan gaji dan jabatan. Sayangnya anak muda zaman sekarang banyak yang tidak tahan dan ingin serba cepat, menuntut kenaikan gaji walaupun performanya selama ini biasa saja dan juga baru bekerja tidak terlalu lama. Kalau kita suatu saat nanti menjalankan sebuah bisnis dan memiliki banyak karyawan yang seperti ini, pasti pusing juga, bukan? Ingatlah bahwa kita bisa mencapai kesuksesan finansial bukan hanya dari jalur bisnis ataupun profesional saja. Banyak orang yang mencapai kehidupan yang sukses dan memiliki stabilan finansial dengan bekerja untuk sebuah perusahaan selama hidupnya. Coba deh kita mencari tahu seberapa besar gaji CEO ataupun direktur sebuah perusahaan. Angkanya cukup fantastis, jauh lebih besar dibandingkan profit yang dihasilkan oleh kebanyakan bisnis di Indonesia. Maka, apabila kita memang memiliki passion dalam berkarir, yakinlah dengan apa yang kita jalani. Tidak semua orang harus menjadi seorang pelaku bisnis untuk bisa mencapai kesuksesan finansial. Yang perlu kita perhatikan adalah harus bisa menabung hasil dari gaji kita setiap bulan. Janganlah tergoda untuk mengonsumsi keinginan-keinginan tersier demi mengejar gaya hidup yang mewah. Jangan juga tergoda untuk menghabiskan uang kita untuk investasi bodong dan program-program yang menjanjikan cepat kaya. Pengeluaran per bulan haruslah lebih kecil daripada gaji kita. Gaya hidup haruslah sesuai dengan pendapatan tetap setiap bulannya. Dengan melakukan hal ini, maka kita harus bertahan dan kita akan melihat diri kita perlahan-lahan memupuk kestabilan finansial dalam hidup kita.